Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Saputra dari Prodi Pariwisata. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tugas rangkuman manajemen sumber daya manusia pariwisata. Yang pertama dimulai dari pertemuan 4, kompetensi dan human capital. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan efektif. Kompetensi mencakup kemampuan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai konteks kerja. Sedangkan human capital adalah konsep yang merujuk pada nilai individu dalam organisasi berdasarkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kesehatan mereka yang berkontribusi pada produktivitas dan kinerja. Organisasi sering berinvestasi dalam human capital melalui pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas karyawannya. Di antara kompetensi dan human capital memiliki kefokusan yang berbeda. Fokus kompetensi yaitu lebih pada kemampuan spesifik atau karakteristik individu yang dapat langsung diterapkan dalam peran atau tugas tertentu. Sedangkan fokus human capital itu lebih luas, mencakup keseluruhan aset karyawan dalam jangka panjang yang dapat berkontribusi pada organisasi. Human capital menilai potensi karyawan sebagai aset jangka panjang yang dapat dikembangkan. Di sini ada beberapa pengertian kompetensi. Yang pertama adalah sifat, yaitu karakteristik atau ciri bawaan seseorang, seperti sikap dan kepribadian, yang mempengaruhi cara mereka bekerja dan berperilaku dalam situasi tertentu, mendukung efektivitas dalam melaksanakan tugas. Kedua, pengetahuan. Kompetensi dari pengetahuan adalah kemampuan seseorang yang didasarkan pada informasi, pemahaman, dan wawasan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. Ini mencakup pengetahuan teoretis dan praktis terkait bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan praktis yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu dengan baik. Ini mencakup keterampilan teknis seperti penggunaan alat atau perangkat, serta keterampilan interpersonal seperti komunikasi dan kolaborasi. Setelah itu ada motivasi, yaitu dorongan atau niat individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaan. Ini mencakup keinginan dan komitmen untuk belajar, berkembang, dan berprestasi yang berpengaruh pada efektivitas serta kinerja dalam melaksanakan tugas. Karakteristik kompetensi. Yang pertama adalah motif. Dorongan internal yang mempengaruhi perilaku individu seperti motif berprestasi yang membuat seseorang selalu ingin meningkatkan diri, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap umpan balik. Contoh dari motif itu kayak seperti ada manajer yang selalu memotivasi karyawan-karyawannya untuk selalu tetap semangat dalam bekerja di perusahaannya. Yang kedua adalah sifat atau ciri bawaan, karakteristik fisik atau reaksi konsisten terhadap situasi atau informasi tertentu. Contoh dari sifat ini tuh seperti pemimpin atau ketelitian aset yang berharga bagi organisasi karena sifat-sifat ini bisa mendukung efektivitas jangka panjang. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept. Pandangan individu tentang dirinya sendiri seperti sikap dan kepercayaan diri. Contohnya tuh seperti karyawan yang memiliki keyakinan diri tinggi untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan diri akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, pengetahuan. Informasi yang dimiliki seseorang, terutama yang berkaitan dengan bidang spesifik. Seperti kayak karyawan yang memiliki pengetahuan luas di bidang, contohnya seperti bidang teknis seperti IT atau hukum, dianggap memiliki nilai tinggi bagi organisasi. Yang kelima, keterampilan atau skill, kemampuan melakukan tugas fisik atau mental tertentu secara efektif. Jenis-jenis kompetensi, yaitu threshold competencies, karakteristik utama, pengetahuan atau knowledge, atau keahlian dasar.
Misal untuk tenaga penjual adalah pengetahuan tentang produk. Yang kedua, differentiating competencies. Faktor-faktor yang membedakan yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya yang memiliki orientasi motivasi biasanya memperhatikan penetapan sasaran yang melebihi apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Di sini ada beberapa kompetensi kinerja tinggi, yaitu yang pertama kompetensi berprestasi dan tindakan. Yang seperti itu kayak karyawan menetapkan target pribadi untuk melebihi target perusahaan dan bekerja keras untuk mencapainya. Yang kedua, kompetensi melayani. Seperti staf layanan pelanggan mendengarkan dengan cermat keluhan pelanggan dan memberikan solusi dengan sikap yang ramah dan sabar. Ketiga, kompetensi memimpin. Ketika seperti ada manajer proyek menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan dan memotivasi mereka saat menghadapi tantangan. Keempat, kompetensi mengelola. Sama halnya seperti manajer produksi, mengatur alur kerja secara efisien untuk memenuhi tenggat waktu tanpa mengurangi kualitas. Kelima, kompetensi berpikir, seperti ada seorang karyawan yang memecahkan masalah kompleks dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan data. Terakhir, kompetensi kepribadian yang efektif. Contohnya ada karyawan yang selalu jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan. Kesimpulan dari kompetensi dan human capital yaitu yang pertama, kompetensi intelektual, kemampuan dan kemauan berkaitan dengan pemecahan masalah yang bersifat rasional dan strategi. Yang kedua, kompetensi emosional, kemampuan belajar berdasarkan kecerdasan emosional, berdasarkan self-awareness, motivasi, mengatur diri atau self-regulating, empati, kemahiran dalam berhubungan, atau adaptness in relationship. Sekarang membahas pertemuan 5, model strategi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi individu di dalam organisasi, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan. Fokus utamanya adalah memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan melalui peningkatan karir dan adaptasi terhadap perubahan. Di sini ada beberapa model-model strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, model manajemen multibudaya. Model ini berfokus pada pengelolaan keragaman budaya dalam organisasi dengan menekankan pentingnya komunikasi dan penghargaan terhadap perbedaan nilai dan aroma dan norma antar individu atau kelompok. Yang kedua, model learning organization. Diperkenalkan oleh Peter Senge, model ini menekankan pembelajaran berkelanjutan melalui 5 disiplinan utama, seperti personal mastery dan system thinking, untuk mendorong inovasi dan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Ketiga, model benchmarking. Model ini membandingkan proses internal perusahaan dengan praktik terbaik dari organisasi lain untuk menemukan kunci sukses, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan daya saing. Keempat, model Gemba Kaizen. Berfokus pada perbaikan berkelanjutan di tempat kerja melalui keterlibatan seluruh karyawan. Kaizen menekankan perbaikan kecil yang bertahap dengan menggunakan siklus plan, DO, check, act, atau PDCA untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, kesimpulan dari pertemuan 5 ini tuh, model strategi pengembangan SDM adalah pendekatan terstruktur yang meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan melalui pelatihan, pengalaman, mentoring, dan teknologi, guna mencapai tujuan organisasi dan mendukung karir karyawan. Selanjutnya, pertemuan 6, analisis dan desain jabatan. Analisis jabatan itu merupakan prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu.
Ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, pengamatan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. Yang kedua, wawancara. Saat karyawan fresh dan senang agar menjawab jujur, bisa dilakukan berulang bila perlu. Ketiga, kuesioner. Daftar pertanyaan bila sulit untuk wawancara atau perlu sebagai perbandingan. Pertanyaan harus jelas, lengkap, tidak boleh bertele-tele. Keempat, catatan laporan. Catatan aktual harian, mingguan, atau bulanan, atau periode tertentu. Yang kelima, membandingkan job yang sama di perusahaan yang lain sebagai tambahan untuk pengambilan keputusan. Bisa membandingkan dengan literatur jabatan yang dilakukan perusahaan lain di negara lain. Ada beberapa langkah-langkah analisis jabatan, yaitu what, why, where, when, who, how. Nah, ini semua itu langkah-langkah analisis jabatan untuk mengidentifikasi fungsi dan peran setiap jabatan dalam perusahaan. Ada juga persiapan yang perlu dilakukan sebelum analisis, yaitu lingkup kegiatan, jumlah SDM, metode yang digunakan, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya, penilaian jabatan atau job evaluation. Proses ini itu untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dalam organisasi. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pemberian kompensasi atau gaji berdasarkan tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kontribusi jabatan. Nah, penilaian jabatan ini dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama itu kualitatif, metode meliputi job ranking dan job grading. Job ranking itu jabatan yang diberi peringkat berdasarkan tingkat tanggung jawab atau kompleksitasnya. Misalnya tuh jabatan manajer proyek ditempatkan lebih tinggi dari asisten administrasi karena memiliki tanggung jawab lebih besar. Sedangkan job grading yaitu jabatan yang dikelompokkan dalam kelas atau kategori berdasarkan tingkat pekerjaannya. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini memberikan nilai numerik untuk setiap jabatan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi faktor comparison method atau FCM dan point method. Nah, faktor comparison method ini atau FCM yaitu jabatan dinilai berdasarkan beberapa faktor utama seperti tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi kerja, lalu dibandingkan satu sama lain. Kalau point method yaitu setiap jabatan diberi poin berdasarkan beberapa faktor spesifik. Total poin digunakan untuk menentukan posisi atau nilai jabatan. Misalnya ya, jabatan analisis data diberi poin lebih tinggi untuk faktor keterampilan teknis dibanding customer service. Setelah itu ada analisis beban kerja. Beban kerja harus disesuaikan dengan standar kerja yang ditetapkan. Jika melebihi atau kurang dari standar, maka harus dilakukan penyesuaian sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, serta memastikan efisiensi operasional dalam organisasi. Nah, selanjutnya di pertemuan terakhir yaitu pertemuan 7, perencanaan sumber daya manusia. Pertama, proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas, berapa banyak dan kualifikasinya. Yang kedua, menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada, yaitu menghitung posisi mulai dari direktur, manajer, atau supervisor. Yang ketiga, menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan, mana beban yang berlebih, mana yang kurang. Yang keempat, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan, jangka 1-5 tahun, apakah akan investasi baru,
buka cabang atau menutup unit. Yang kelima, mendat usia tenaga kerja. Identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun. Yang keenam, memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan karena kecelakaan atau permintaan sendiri. Ketujuh, memperkirakan pasar tenaga kerja, kuantitas maupun kualitas. Ketahui penawaran dan permintaan tenaga kerja, lokal, nasional maupun internasional. Yang kedelapan, menyusun rencana aksi. Apa saja yang perlu dilakukan sekarang sesuai rencana yang telah disetujui. Setelah itu, tahap proses. Yang pertama, situation analysis or environmental scanning. Tahap ini tuh bertujuan untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang akan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Analisis situasional atau scanning lingkup mencakup seperti analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, yang memahami kekuatan dan kelemahan organisasi terkait SDM, termasuk budaya organisasi, kebijakan SDM, dan kemampuan serta kebutuhan karyawan saat ini. Yang kedua, forecasting demand for human resources. Pada tahap ini, organisasi memproyeksikan kebutuhan SDM di masa mendatang berdasarkan tujuan dan rencana jangka panjang organisasi. Beberapa pendekatan yang umum digunakan yaitu seperti analisis tren, menganalisis data historis untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Yang kedua, analisis regresi seperti menggunakan variabel-variabel tertentu untuk memperkirakan kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada analysis of the supply for human resources. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang ada, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Analisis ini mencakup seperti internal supply, melihat data karyawan yang ada, misalnya seperti skill, pengalaman, pendidikan, dan memprediksi mobilitas mereka dalam perusahaan. Dan ada external supply yang mengidentifikasi potensi ketersediaan tenaga kerja dari pasar kerja eksternal, khususnya untuk posisi atau keterampilan tertentu. Yang keempat ada development of plans for action. Setelah kebutuhan dan ketersediaan SDM diproyeksikan, perusahaan mengembangkan rencana tindakan untuk menutup kesenjangan antara supply dan demand SDM. Beberapa langkah yang mungkin dilakukan seperti rekrutmen atau perekrutan, dan training and development. Setelah itu succession planning. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.